Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berada di minggu yang keempat di bulan Mei. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, seperti kita ketahui bahwa di minggu pertama, kedua, ketiga dan hari ini juga tema kita masih di sekitar tentang Roh Kudus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bergantung mutlak pada kuasa Roh Kudus. Bergantung mutlak pada kuasa Roh Kudus. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap orang percaya, setiap kita harus menyadari, harus mengakui, harus menyadari bahwa kita ini masih hidup dalam manusia jasmani kita, ya. Kita masih hidup dalam daging, tapi bukan hidup dalam kedagingan. Beda, ya. Hidup dalam daging dan hidup dalam kedagingan itu beda. Kita masih hidup dalam daging dan itu artinya bahwa kita masih lemah, kita masih punya potensi untuk melakukan dosa. Karena kita masih hidup dalam dunia dan kita masih hidup dalam daging. Dan seringkali kita tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya memberikan contoh sederhana. Pada puasa raya beberapa waktu yang lalu mungkin ada di antara saudara yang sudah komitmen berkata, untuk puasa raya tahun ini saya mau ikut pokoknya. Dari hari pertama sampai selesai, ya. Kita akan puasa, enggak usah tanyakan sama saya puasanya dari jam berapa sampai jam berapa, tapi kita sudah komit. Kemudian saudara di hari pertama kita lolos gitu, ya. Kita bisa melewati, kita bisa ikut doa puasa raya bersama dengan jemaat dan kemudian hari kedua. Pas hari ketiga gitu, ya, hari ketiga kita lupa kalau itu adalah hari ulang tahun dari teman kita. Kemudian masih pagi-pagi dia bilang, sis kita ketemuan ya di warkop ini gitu ya. Ini kan ulang tahunku, please deh jangan sampai kamu nolak gitu ya. Akhirnya hari itu kita gagal untuk apa? Kita menolak, ya, karena kita pikir itu teman saya itu hanya setahun sekali dia ulang tahun. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan akibatnya bukan cuma hari itu tapi seterusnya jadi keterusan, orang Jawa bilang gitu ya. Yang tadinya kita komit untuk doa puasa akhirnya keterusan tidak doa puasa. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, atau mungkin saudara bilang begini ya. Kita sudah komitmen bilang tahun ini Tuhan sudah memberkati saya di waktu-waktu yang lalu. Di tahun ini setiap kali saya ketemu orang yang yang pemulung atau yang biasakan yang dorong-dorong gerobak itu, bukan soal banyaknya, tapi kalau saya ketemu orang seperti itu saya akan memberikan, ya. Mungkin awalnya rutin ya kita bisa waktu kita ketemu, apalagi kayak saya kan tinggal di daerah Jalan Dewi Sartika ya. Setiap kali pulang itu hampir tiap hari itu, apalagi sore-sore menjelang malam ketemu orang-orang seperti gitu ya. Mungkin kita sudah komit waktu awal-awalnya kita sudah rutin memberi gitu. Tapi kemudian karena kita lebih tergoda dan mengikuti keinginan daging kita untuk melihat yang ada di online ya. Akhirnya kita terjebak untuk apa? Lebih banyak uang kita ke online daripada ke orang-orang yang membutuhkan. Padahal kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya menjadi berkat melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah contoh-contoh praktis dan masih banyak contoh lain yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan secara spesifik Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, saudara bisa baca nanti dalam Matius 26 ayatnya yang ke-40 dan juga Markus 14 ayat yang ke-37. Nah sore ini saya akan membacakan Markus 14 ayat 37 dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2, ya itu terjemahan baru yang tahun lalu sudah dikeluarkan gitu ya. Nah dikatakan begini, kalau saudara menggunakan Android itu jauh lebih gampang untuk membedakan mana narasi dari penulis dan mana kata-kata dari Tuhan Yesus ya. Mungkin bisa saya lihat yang agak garis yang agak huruf miring itu adalah kata-kata Tuhan Yesus ya. Dikatakan begini, lalu ia, ini narasi ya, narasi dari penulis Injil Markus, dikatakan lalu ia yaitu Tuhan Yesus kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia yaitu Yesus berkata kepada Petrus, jadi ini narasi dari penulis surat atau Injil Markus. Ini kata-kata Tuhan Yesus, Simon sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik
tetapi tabiat manusia lemah. Dalam terjemahan dalam LAI yang terjemahan yang lama dan juga mungkin di Android saudara dikatakan roh memang penurut tetapi tapi daging lemah ya. Tapi dalam edisi yang baru dikatakan gini, roh memang berniat baik, maunya melakukan yang baik, maunya melakukan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tabiat manusia yang masih hidup dalam daging ini adalah lemah. Itu artinya bahwa setiap kita berpotensi mengalami yang seperti dialami oleh murid-murid ya. Kita punya potensi untuk mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau secara spesifik tadi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon sedang tidurkah engkau, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga walau 1 jam. Tapi secara keseluruhan kepada ketiga muridnya, kan kita tahu yang diajak oleh Tuhan Yesus ini kan ceritanya di Taman Getsemani. Yang diajak itu kan hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes ya. Waktu Tuhan berbicara secara spesifik secara pribadi itu kepada Petrus, kepada Simon. Tapi kemudian Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah, itu disampaikan kepada ketiga murid ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, yang pertama dia akan taat pada tuntunan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus ya. Karena kita sadar kita masih hidup dalam daging. Itu sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Maka yang pertama yang dilakukan oleh orang itu adalah taat pada tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu artinya bahwa kita memberikan hidup kita sepenuhnya. Seutuhnya, bukan hanya separuh ya. Kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk apa? Dituntun oleh Roh Kudus ya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia, dia berkata, hidupku bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya bahwa yang mengendalikan pikiran, perasaan, kehendak dari Rasul Paulus bukan akunya lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam hidupnya, yaitu Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menguasai hidupnya. Dan itu juga yang seharusnya menjadi atau yang menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak keputusan-keputusan dalam hidup kita. Ada banyak tindakan-tindakan yang menjadi keliru oleh karena apa? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus ya. Berapa banyak kita pikir ini sudah fix, ini sudah oke, ya sudah mantap. Kita sudah pertimbangkan, kita segala macam. Kita minta pertimbangan dari orang dari ini segala macam dan oke, lancar maju. Ya orang bilang tabrak gitu ya. Ya masih terbawa dengan masa lalu ya, tabrak bilang gitu. Tapi kemudian akhirnya apa? Kegagalan, kekecewaan dan bukannya untung yang kita alami tapi buntung. Oleh karena apa? Kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Kita lebih bergantung kepada nasihat orang lain. Kita lebih bergantung pada pendapat orang lain. Kita lebih bergantung kepada pengertian kita sendiri. Dan kita tidak minta tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hal yang sangat-sangat prinsip dalam hidup kita sebagai manusia yaitu soal teman hidup. Ya. Gembala setiap kali pemberkatan gitu ya, setiap kali ibadah pemberkatan, kalau gembala yang pimpin selalu berkata bahwa pernikahan itu bukan ajang coba-coba. Mau coba dulu cocok atau tidak, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kalau tidak cocok bubar. Bukan seperti gitu. Itu sebabnya tidak mengherankan ada banyak keluarga-keluarga yang bukannya sukacita yang mereka alami. Biasa kan kita kenal dengan istilah mereka berbulan madu gitu ya.
Lah iya, madunya sudah habis, tinggal lebahnya yang ada. Karena apa? Kalau kita tidak minta tuntunan dari Roh Kudus, maka kita bisa salah mengambil pilihan. Toh kalaupun sekiranya di awal kita bisa keliru, di awal kita bisa salah. Tapi dalam perjalanan selanjutnya kita minta supaya Roh Kudus yang menolong. Kita minta supaya Roh Kudus yang memampukan. Saya percaya bahwa Dia berkuasa, Dia berdaulat untuk menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu contoh dalam Alkitab kalau saudara membaca perjalanan dari Rasul Paulus ya, bagaimana mereka taat pada tuntunan Roh Kudus. Saya kira saudara yang mengikuti fokus pada fokus yang pertama ya, materi pertama itu saudara sudah mendapatkan ya, sudah membaca di sana bagaimana Paulus bersama dengan Silas dalam pelayanan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dalam perjalanan mereka ya, dalam perjalanan mereka dalam pelayanan, padahal itu sudah fix mereka. Kalau saudara, saya kebetulan waktu saya masih kuliah dulu, kami diberikan tugas oleh dosen kami untuk membuat peta perjalanan misi dari Rasul Paulus. Kalau saudara memperhatikan ya, saudara mungkin tidak ada yang bawa Alkitab seperti gini ya. Itu di belakang itu kan ada peta di belakangnya, ada peta di sini ya. Itu peta perjalanan dari Rasul Paulus, baik perjalanan yang pertama, perjalanan yang kedua, dan juga nanti perjalanan yang ketiga. Nah dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 6 sampai 10, di sana memang dijelaskan bahwa mereka akan rencana ke daerah Bitinia. Ya mereka rencana untuk pelayanan di sana. Tapi kemudian malam itu Roh Kudus melarang mereka untuk pelayanan. Ini kan pelayanan. Mungkin saudara bilang, ini kan pelayanan Tuhan, masa enggak boleh ke sana. Tapi mereka taat kepada Roh Kudus karena ada suara dari daerah Makedonia memanggil mereka untuk ke sana, sehingga mereka seharusnya lurus untuk mereka ke Bitinia, tapi mereka beralih ya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga akhirnya pelayanan mereka ke Filipi, ke Neapolis, ke Salonika, sampai ke daerah Makedonia. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini bahwa terkadang rencana kita seperti dalam tanda petik, saya menggunakan tanda petik, diacak oleh Tuhan. Dan jika kita tidak peka pada tuntunan Roh Kudus, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa berkata apa-apaan ini Tuhan, ini saya sudah persiapkan. Tetapi saya mau katakan begini, kalau kita peka pada tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi arahan Roh Kudus. Sebab kalau kita menolak, kalau kita memberontak, kalau kita melawan, yang terjadi adalah fatal adanya. Saudara bayangkan kalau sekiranya Paulus dan juga Silas mereka berkata, tidak Tuhan, kami akan tetap ke daerah Bitinia untuk pelayanan. Ya, jiwa-jiwa yang ada di daerah Makedonia, ya beberapa daerah yang mereka harus lewati, akhirnya tak terlayani. Itulah cara Tuhan, dan di Bitinia kita tidak tahu. Mungkin ada orang-orang di sana yang siap untuk melakukan yang tidak baik kepada mereka. Kita tidak tahu, tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi yang pasti bahwa ketika Roh Kudus menuntun mereka, mereka taat melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu sesali dan mungkin marah jika sesuatu yang menurut kita baik. Tapi kemudian dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, semua berubah karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan sejenak ya kesaksian dari Pendeta Yusuf Roni. Saya minta tolong dari multimedia untuk bisa putarkan. Waktu saya ditahan di penjara, menjelang 2 tahun. Ya. Waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja. Pemerintah mendekati saya. Dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu. Ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya saudara. Iya.
Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Tunggu panggilan. Wah. Oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap, tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap. Lalu mereka semua sudah senyum. Tim pemeriksa. Biasanya beringas. Galak. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu, saya sampai kaget. Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan, iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu, bukan kemampuanmu. Oke, terima kasih. Ya kita semua tahu ya, yang seumuran dengan saya atau sejaman dengan saya, kita kenal beliau masih ada sampai melayani sampai saat ini, yaitu Bapak Yusuf Roni. Yang setahu saya itu berapa kali waktu saya masih SMA dulu di Poso itu akan pelayani di Poso, tapi selalu tidak bisa gitu ya. Beliau dipenjara oleh karena percaya Tuhan Yesus ya. Jadi setelah kesaksian ini beliau dipenjara dilanjutkan lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah fakta bahwa kita pun juga sering kali mengalami hal yang sama ya. Mungkin dalam konsep kita sudah akan menyangkal Tuhan dengan cara kita, tetapi kemudian kenapa? Akhirnya kita berkata bilang tidak. Saya mau taat kepada Roh Kudus. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Bukan karena saudara dan saya sebagai orang Kristen, jemaat GBI Posisi, karena kita pelayan Tuhan, karena kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tidak. Karena Roh Kuduslah yang menolong saudara dan saya, amin. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menuntun kita. Itu sebabnya kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya di saat-saat yang kritis, di saat-saat kita akan menyangkal, di saat-saat kita akan berkata bahwa kita tidak kuat, kita tidak mampu. Tapi Roh Kudus itu yang akan menolong saudara dan saya. Bagaimana caranya agar kita bisa mengerti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita? Maka setialah belajar firman Tuhan. Saya mengikuti kesaksian dari Pendeta Yusuf Roni berkata bahwa dia membaca firman Tuhan itu secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, bukan seperti kita yang lompat-lompat. Untung saja sekarang mulai Januari kemarin ada petunjuk untuk kita baca setiap hari dan sekarang kita berada di kitab mana? Kitab mana sekarang? Kitab mana? Oh, ya. Hah?
Mazmur. Hari ini kita sudah berada di kitab Mazmur, saudara ya. Ya ini berarti ya sudah dikasih ya. Nah saudara, jadi bagaimana caranya supaya kita belajar dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Teruslah belajar firman Tuhan. Kalau saudara nanti bisa membuka bagaimana jemaat yang ada di jemaat Berea di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Mereka setiap kali menerima pengajaran dari rasul-rasul termasuk Rasul Paulus. Mereka tidak terima mentah-mentah. Mereka bukan hanya sekedar amin, 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 tidak. Mereka akan pelajari, mereka akan teliti apakah benar yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Saking mereka mau belajar mengerti kehendak Tuhan supaya mereka tidak salah dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, khususnya kalian yang mengikuti kelas pemuritan program SMK. Kalau menjadikan program SMK atau program pemuritan Saya Murid Kristus sebagai wadah untuk kita belajar firman Tuhan, maka akan membawa kita untuk semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh-Nya yang kudus. Tetapi sebaliknya kalau kita mengikuti SMK hanya karena persyaratan untuk pelayanan. Kemudian biasanya ada yang ini kan biasa tembus di telinga saya gitu ya. Ada yang sampaikan, dia bilang itu, ada yang bilang gini, saya sudah ikut ini, saya sudah ikut itu, saya sudah apa lagi, saya tidak ikut semua ya. Dari SOM, dari KOM gitu ya kan, dulu kita pelajar SOM ya, saya pernah program SOM di sini, kemudian dilanjutkan dengan KOM, kemudian sampai ke pemimpinan. Bahkan saudara, pernah satu kali saya ke rumah seseorang gitu ya. Saya baru sampai di rumahnya, kemudian dia kasih tunjuk semua saya, dia punya karena dia ikut kelas pemuritan SMK ini. Kemudian dikasih tunjuk saya semua sertifikatnya, dia mengikuti sertifikat. Salah-salah kita bilang, kita ini sekolah teologi, kalau kita mau kasih tunjuk tapi ijazah ya kita juga bisa. Maksud saya begini bahwa jangan karena kita sudah karena kita tidak punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan sehingga akibatnya program-program yang ada menjadi satu keterpaksaan dalam hidup kita. Coba kita baca quotes ini. Saya bacakan quotes ini ya. Quotes ini berbunyi gini. Kita tidak kekurangan pengajaran, khotbah dan pesan yang solid. Apa yang kita kurang adalah melakukannya dengan konsisten. Iya, kita tidak kurang pengajaran, saudara, dan saya tidak kekurangan pengajaran di sini. Setiap hari Minggu ya kita mendengarkan khotbah dan kami konsisten, khususnya kami para staf gembala dan staf gembala ya, secara bergantian ya tiap minggu menyampaikan firman Tuhan dengan tema ya yang sudah ada. Kemudian di komisi-komisi kita ada ibadah, ada komsel gitu ya, ada fokus, kemudian ada pemuritan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Jerry, dikatakan kita tidak kekurangan pengajaran, khotbah dan pesan yang solid. Kita bisa dengarkan khotbah-khotbah melalui melalui YouTube dan lain sebagainya ya. Tetapi apa yang kurang? Yang kurang adalah kita tidak konsisten untuk melakukan apa yang kita dengar, apa yang disampaikan kepada kita. Yang kedua saudara, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini bahwa natur manusia setelah jatuh dalam dosa atau setelah memberontak kepada Allah adalah dosa, ya. Akhirnya kita kenal dengan namanya dosa turunan. Artinya bahwa cara apapun yang kita lakukan, ya, apapun kita lakukan supaya kita hidup suci, kita hidup kudus, kita hidup berkenan kepada Allah, itu tidak bisa. Selain daripada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, Dia yang menguduskan dan menyucikan juga kita, dan juga oleh pekerjaan Roh Kudus. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 bagian B dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya baca. Dikatakan begini, sudah sejak semula Allah memilih saudara untuk diselamatkan serta disucikan oleh pekerjaan Roh Kudus serta oleh iman saudara di dalam kebenaran. Roh Kudus yang menguduskan kita, Roh Kudus yang menyucikan, jadi selalu disucikan. Itu sebabnya pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk selalu minta pengampunan setiap hari kepada Tuhan. Jangan saudara bilang, kemarin saya sudah minta ampun, masa minta ampun lagi sekarang? Iya, setiap hari kita minta pengampunan supaya kita selalu dikuduskan, disucikan. Oleh karena apa? Kita masih hidup dalam daging.
natur dosa kita sebagai orang yang yang diturunkan, diwariskan oleh Adam dan Hawa itu bisa saja terjadi dalam hidup kita karena kita masih hidup dalam daging. Kecuali nanti kalau saudara sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tidak akan berdosa lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus dan kecenderungan hatinya harusnya adalah melakukan firman Tuhan dan yang kesukaannya adalah hidup dalam kekudusan. Kalau saja kita mau jujur, kita berkata bahwa bukankah sering kali dalam kehidupan kita ya, kita selalu bertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, karena apa? Karena di sisi lain keinginan roh itu kuat berbicara dalam hati kita ketika kita mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Sehingga ada kerinduan untuk hidup kudus, hidup suci. Tetapi di pihak lain kita masih hidup hidup dalam daging, bukan hidup dalam kedagingan. Kita masih hidup dalam daging. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, yang penuhi hidup kita terus menerus. Kita minta supaya Tuhan terus memenuhi hidup kita dengan kuasanya, dengan rohnya yang kudus supaya apa? Kita melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak menyeleweng, tapi kita hidup dalam kekudusan. Kita ambil keputusan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kata-kata kita juga kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, jangan dipikir bahwa saya juga ini karena saya sudah pendeta lalu tidak suka bercanda. Saya pun juga masih suka bercanda ya. Ya, kalau kita tidak bercanda nanti kita bisa cepat tua seperti gitu ya. Tapi bercanda yang tetap terkontrol, saudara. Karena kadang-kadang saudara akui atau tidak, kadang-kadang orang kalau bercanda itu biasanya kebablasan. Sudah bicara kotor, sudah segala macam dia sampaikan. Dan akibatnya kita tidak mempermuliakan Tuhan lagi. Itu sebabnya Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah, bukan melihat dengan mata jasmani, tapi ada persekutuan, ada komunikasi dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita senantiasa mau untuk dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, menyadari ketika kita sudah keliru dalam pikiran kita. Oke, mungkin kita tidak berkata-kata kotor, kita tidak berbohong kepada orang, kita tidak mengumpat orang, tapi siapa yang tahu mungkin kita berpikir yang negatif dengan orang lain dalam pikiran kita. Itu sebabnya kita senantiasa minta pengampunan daripada Tuhan. John Calvin berkata begini. John Calvin berkata, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun juga. Saya ulangi sekali lagi, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun juga. Ya, sekecil apapun. Jangan kita menganggap remeh, oh ini kan cuma begini, oh cuma begini. Tidak, saudara. Kalau kita memberikan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Walaupun itu dosa kelihatannya kecil, aku cuma kecil kok cuma begitu, aku cuma tak salah bicara tadi. Sekecil apapun juga Roh Kudus memberikan kita kepekaan sehingga kita akan selalu minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tubuh kita ini ya, ada bagian-bagian tubuh kita yang kelihatannya agak kebal sehingga kalau mungkin kena mungkin kena duri kecil mungkin tidak terlalu terasa ya, atau mungkin luka atau tergores kadang-kadang kita tidak rasa ya. Bukankah seringkali kita bilang kita kena di mana? Iya, kita tidak rasa ya. Tapi ada bagian-bagian dalam tubuh kita yang sangat-sangat sensitif ya. Mungkin tangan kita kalau kena debu, bahkan bukan cuma debu tapi juga kena pasir. Mungkin itu biasa, tidak terlalu bagaimana sekali. Tapi coba kalau ada debu sedikit saja yang kena di mata saudara, itu akan bermasalah. Ya, saya beberapa hari yang lalu, hari Senin saya lagi kerja, kemudian karena mau besuk ada jemaat yang sakit. Lalu saya cepat-cepat karena mau mandi, saya ke kaca dulu ya, bak kaca biasa. Bak kaca, saya kaget karena apa? Mata sebelah kanan saya itu merah sekali. Saya pikir, enggak sakit. Memang waktu hari Minggu saya ke Napu pelayanan, tapi enggak juga kena debu, biasa saya keluar kota gitu ya.
Kemudian saya pikir-pikir saya enggak kena enggak sakit, enggak gatal gitu ya, kok merah. Kemudian akhirnya saya rencana mau ke salah satu rumah sakit, tapi karena sudah siang sudah ditutup. Besok tertunda karena ada pekerjaan di kantor, sehingga akhirnya hari Rabu saya ketemu dokter gitu ya, masih merah. Kemudian waktu dokter tanya, saya bilang dokter tanya, sakit ya Bu? Saya bilang tidak, gatal tidak gitu ya. Kemudian waktu diperiksa dia tanya, Ibu pernah angkat berat? Saya ingat bahwa hari Sabtu waktu saya mau siram tanaman saya angkat ember yang ember cat itu yang agak tinggi gitu, penuh gitu, saya angkat gitu ya, merasa masih muda. Saya angkat gitu, ternyata waktu saya angkat itu dokter bilang waktu Ibu angkat dia akan bunyi tek gitu ya, tapi saya saya mungkin enggak hiraukan. Rupanya ada saraf-saraf saya yang halus di mata saya itu yang putus saudara ya, itu yang menyebabkan sehingga dia merah dan akhirnya diberikan obat tetes seperti gitu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita ingat bahwa sering kali kita berpikir bahwa ini kan bukan sesuatu yang mungkin kita berpikir ini kan nanti dosa yang mungkin mencuri baru kita berkata itu baru dosa. Tidak saudara, kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, Alkitab berkata kita baru niat saja, belum melakukan, baru niat kita sudah berdosa. Itu sebabnya mari kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang akan menolong kita tetap hidup di dalam kekudusan, tetap hidup dalam kesucian. Kita tetap berjuang, kita masih semua berjuang, saya pun juga masih berjuang. Tapi kalau kita punya kerinduan, kita punya kemauan untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita taat pada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita melalui hati nurani kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam ketika dia berhadapan dengan Felix wali negeri dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Oleh karena itu saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, supaya hati nurani saya tidak merasa bersalah. Dan dengan demikian saya hidup benar dalam pandangan Allah dan manusia. Kita ada kemauan, ada upaya, ada usaha untuk apa? Melakukan yang terbaik oleh tuntunan Roh yang Kudus. Supaya apa? Supaya hati nurani kita tidak akan menuduh kita bahwa kita sudah bersalah. Kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ya, saya berkunjung ke jemaat gitu ya, ke seseorang lah gitu ya. Kemudian bapak itu bercerita banyak gitu ya, bahwa dia ini sudah fokus betul sama Tuhan gitu. Pokoknya dia tidak menghiraukan lagi dunia ini dan keinginannya. Kemudian dia menuduh istrinya, beda dengan istri saya begini-begini, dia masih memikirkan ini saudara ya. Wah saya bilang wah luar biasa, sudah sungguh-sungguh bertobat. Tapi saudara, berapa waktu yang lalu saya ketemu ya, saya pas ada pelayanan sebenarnya ke sana, saya ada pelayanan pelayanan perjamuan, betapa mengherankan ya. Ternyata Bapak ya dengan rokoknya di tangan. Wah saya bilang bagaimana antara perkataan dan realita seringkali tidak cocok. Itu sebabnya 1 Korintus 10 ayat 12 bahasa Indonesia dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, orang yang menyangka dirinya berdiri teguh hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh. Jangan kita terlalu ketinggian berbicara tentang rohani kita. Karena apa? Kita bisa jatuh. Hati-hati kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hati-hati supaya apa? Jangan sampai jatuh. Itu sebabnya kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Kita berharap sepenuhnya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjadi saksi Kristus ya. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus itu otomatis akan menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan tentang Kristus, bukan saya, bukan kita, bukan akunya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus bilang kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dalam Alkitab kita yang ini dikatakan saksiku, tapi dalam terjemahan yang baru dikatakan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria
Saudara, orang yang sudah dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia tidak akan berfokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak akan berfokus pada keselamatan dirinya sendiri. Dia tidak hanya berkata, yang penting saya sudah Kristen, yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah taat, yang penting saya sudah pastikan saya masuk surga. Suami saya, istri saya, orang lain peduli amat, itu urusan mereka. Tidak, saudara. Kita punya kerinduan minimal, saudara. Kita doakan mereka. Kita mungkin bersaksi, kita mungkin akan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin kita dalam keterbatasan atau mungkin juga kita takut. Tapi paling tidak kita berdoa, Tuhan jamah dia. Tuhan pertemukan dengan siapa. Karena banyak saya percaya bahwa termasuk saya juga. Kalau saya dipertemukan dengan ada orang-orang yang akhirnya waktu saya bercerita tentang Tuhan Yesus, mereka terbuka, Roh Kudus bekerja. Karena ada orang lain, bukan karena saya. Ada orang lain yang sedang doakan si ibu ini, si bapak ini, si saudara ini. Dan kemudian Tuhan utus saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan orang itu menerima. Jadi ada satu kerjasama. Minimal saya katakan bahwa doakan orang yang kita sedang gumuli hari ini. Di kelas SMK, di kelas berakar di kelompok saya. Ada yang selalu mereka bersaksi, saya kasih kesempatan kalau kami sharing. Ada yang bilang, iyo ibu, ada yang selalu saya selalu sebut namanya. Minimal saudara sebut namanya. Supaya Tuhan berkasih karunia, supaya Tuhan menjamah hatinya. Dengan cara apapun bukan urusan kita. Tapi minimal kita punya beban, kita punya hati untuk apa? Menjadi saksi. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah memikirkan hanya dirinya sendiri. Tapi dia juga memikirkan keselamatan orang lain. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa supaya kita ini menjadi saksinya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu akan kelemahan kita. Tuhan tahu akan keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Tapi ingat bahwa Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan memampukan kita. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Selama kita masih hidup dalam daging, potensi untuk taat pada Allah itu, ya untuk tidak taat itu ada. Tapi setidaknya kita kita masih punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada orang bilang begini ya, beberapa hari yang lalu saya ke salah satu rumah sakit, kemudian mereka sambil bercanda, mereka tertawa, mereka bilang, saya tidak tahu siapa namanya, pokoknya mereka cuma cerita saya pas lewat gitu ya. Mereka sebut gitu ya, ada teman mereka gitu ya, dia bilang, iyo dia sekarang sondak merokok, dia sekarang sondak mabu-mabu, tapi sondak masuk gereja ya. Mungkin dulu dia rajin ke gereja, tapi masih tetap mabuk, tetap merokok, tetap berzina, tapi sekarang so tidak melakukan, tapi so tidak ke gereja. Oh itu salah juga saudara ya. Artinya bahwa mungkin di pihak lain kita bisa lemah gitu ya. Mungkin kita tidak mungkin kita tidak sepenuhnya kemudian langsung plek gitu ya 100% tidak. Tapi itu kan berproses. Tapi seringkali kita juga mengalami kejatuhan di tempat yang lain ya. Pendeta Yandi Manobe bilang begini ya, orang-orang kaya sekarang saking banyaknya rumahnya, mereka tidak mau lagi tinggal di rumahnya, tapi mereka pilih tinggal di penjara gitu ya. Ada banyak orang yang berkata bahwa saya sekarang sudah begini. Mungkin kita punya kelemahan di tempat lain, kita punya kekuatan di tempat lain. Mari dengan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kita. Ayat yang terakhir dalam Roma 8 ayat yang ke-26 ya bagian A. Bahwa Roh Kudus akan menolong kita ya. Roh Kudus akan menolong di sini bukan berarti bahwa kita pasif. Kemudian Roh Kudus yang aktif, tidak. Tapi Roh Kudus itu aktif dan kita juga aktif. Di sisi lain kita melakukan bagian kita. Di pihak lain Roh Kudus akan mengerjakan. Tuhan tidak memberikan atau Roh Kudus tidak membebaskan saudara tidak melakukan sesuatu apa-apa. Tidak. Tapi Roh Kudus melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri tapi Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita yang menolong kita sehingga kita mampu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tetaplah bergantung pada kekuatan Roh Kudus yang akan menolong dan mampukan kita. Sehingga kita bisa finishing well, kita bisa menyelesaikan perjuangan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Apapun keadaannya, ingat
Bukan karena kekuatan kita tidak pernah sendiri, tapi Roh Kudus yang akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya.